apa kabar? Senang sekali rasanya hari ini saya Puri Anindita bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Airman Podcast. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini, saya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa berbincang langsung dengan Kapuspot Dirga, yaitu Marsikal Pertama TNI Fajar Adrianto. Selamat pagi, Kapus. Selamat pagi terus ya. Pagi terus, tetap semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai keberhasilan film Top Gun di jagat perfilman dunia. Dan tentunya itu memiliki efek juga untuk perfilman di Indonesia. Seperti yang kita tahu, beberapa saat yang lalu, tahun 2021, itu pernah ada film yang membicarakan tentang alutsista TNI Angkatan Udara yang diberi nama Serigala Langit. Lalu juga pernah ada film yang membicarakan tentang sejarah TNI Angkatan Udara dengan judul Kadet 1947. Dan bagaimana pada saat itu Kadis PNAU bisa meyakinkan rumah produksi untuk bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara. Kita langsung saja berbincang dengan Kapuspot Dirga. Selamat pagi lagi. Selamat pagi. Baik, Kapus. Sebagai mantan Kadis PNAU, saya ingin tahu juga nih. Dan pada saat itu kan Kapus memiliki peran besar ya dalam film Serigala Langit, dalam film Kadet 1947 gitu ya. Lalu dalam penggarapan film-film tersebut itu bagaimana Anda bisa meyakinkan rumah produksi ataupun produsernya untuk bisa bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara? Baik Mbak Puri. Halo Airman, salam Dirgantara. Jauh di langit, dekat di hati. Selalu saya menyapa Airman seperti itu. Oh baik. Karena Airman bagi saya itu tetap dekat di hati. Baik Mbak Puri, waktu saya menjabat Kadispen, sebetulnya saya meneruskan Kadispen yang lama. Waktu itu dijabat oleh Marsda TNI Yoga. Jadi Pak Yoga waktu itu sudah meyakinkan rumah produksi, hanya belum dilanjutkan. Nah, saya selanjutnya menjadi Kadispen, melanjutkan dengan tambahan-tambahan skenario cerita. Dan saya juga meyakinkan rumah produksi saat itu bahwa ini akan menjadi booming. Kenapa? Karena dulu saja pernah tahun 91, ya. Nah itu produk Satria juga booming. Karena memang pesawat tempur atau pergerakan di Dirgantara itu sangat menarik masyarakat. Nah terbukti juga Top Gun yang pertama tahun 86 juga box office. Iya. Nah, terus ada film Top Gun juga yang baru ini juga menjadi box office juga. Betul. Nah saat itu saya meyakinkan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan Angkatan Udara kepada masyarakat, mendekatkan dunia Dirgantara ini menjadi sebuah dunia yang menarik bagi masyarakat. Dan itu ada juga programnya di Dinas Penerangan Angkatan Udara, didukung penuh oleh Kepala Staf Angkatan Udara saat itu. Didukung penuh itu maksudnya untuk penggunaan alutsista atau ide cerita atau mungkin juga seperti misalkan kayak kita tahu kan di film Serigala Langit itu kan ada scene-scene yang memang menunjukkan bahwa menggunakan alutsista untuk berperang, untuk melakukan pengebuman. Apakah itu benar-benar dilakukan pada saat itu? Jadi dengan adanya teknologi yang baru, banyak peran-peran itu digantikan oleh komputer. Namun demikian penggunaan alutsista sebetulnya kita bukan menggunakan alutsista. Jadi operasi atau kegiatan Angkatan Udara itu berlangsung normal. Jadi saat itu contohnya salah satu ya. Saat itu ada latihan pengeboman di Pandanwangi, daerah Lumajang, pesawat F-16, Sukhoi, Hawk. Banyak alutsista ngebom. Nah, si produser ini kita undang, sekarang aja di syuting, ngomong ada pengeboman. Nah seperti itu, jadi tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu kegiatan rutin maupun operasi Angkatan Udara. Saat juga ada satu scene saat pesawat ini menuju area pesawat tempur kan, kalau di Madiun itu menuju area terbang. Nah ada pesawat Hercules juga di situ, ya udah diterbangkannya sekalian, kemudian disuting dari Hercules. Jadi kita mengatur jadwal syuting untuk disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang dilakukan TNI Angkatan Udara. Bukan kita minta dukungan khusus Angkatan Udara menyisihkan pesawat, jam terbang untuk film, tidak. Tidak ya. Jadi semuanya memang dikondisikan pada saat memang sedang dilaksanakan latihan dan juga kegiatan yang mendukung TNI Angkatan Udara. Dan itu dibantu juga dengan adanya simulator.
Oke, ada simulator. Ya. Dan ada CGI juga pasti ya. Ya, itu komputer itu jagoan sama produksi itu. Baik, sekarang saya penasaran dengan film Top Gun ya, Kapus nih. Film Top Gun itu kan box office banget ya, dia benar-benar meledak filmnya karena kita menunggu lebih dari 30 tahun film tersebut. Kurang lebih ya. Kedua maksudnya. Ya, yang kedua. Dari film pertama ke film kedua itu kan kurang lebih 30 tahun. Dari tahun 86 sekarang tahun 2022. Walaupun secara jadwal mungkin mereka itu mundur ya rilisnya. Ya, mundur 2 tahun. Nah, itu kan di sana ditampilkan juga beberapa alutsista yang dipakai. Seperti contohnya ada kapal induk, terus ada beberapa pesawat kayak misalkan mereka pakai Hornet juga gitu kan. Menurut Kapus sebagai penerbang F-16, apakah adegan-adegan atau misalkan hal-hal yang tayang di film tersebut itu semuanya real? Ya, sebagian besar yang ada di film Top Gun itu real. Betul. Jadi yang di kapal induk itu mungkin pihak penerangan dari Navy, US Navy juga mengambil gambarnya sendiri. Tidak mungkin bukan si produser itu yang naik kapal induk tidak mungkin karena memang semuanya serba rahasia jadi diambil filmnya kemudian baru diserahkan diedit lagi jadi sebagian juga editing dan CGI itu yang berperan dan apa yang dilakukan oleh Maverick ya Tom Cruise si bintang filmnya itu betul-betul dialami juga sama penerbang tempur yang sesungguhnya beberapa sebagian besar itu dialami. Untuk beberapa hal yang kayak misalkan dia sampai 9G terus berapa gede gitu itu memang bisa. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal. Memang pesawat Hornet, F-18 Hornet dia maksimal sampai 7-8G. Maksimal. Kalau pesawat F-16 yang dulu pernah saya terbangkan itu 9G. 9G artinya 9 kali gaya gravitasi. Nah saat kita terbang dengan gaya itu maka 9 kali berat badan kita itu menjadi beban di kita. Jadi kalau berat badan 70 kilo, 700 kilo dia menerima beban 600 sampai 700 kilo. Nah, itu bisa dibayangkan tuh seperti kita didudukin sama sapi yang siap dikurbankan itu ya. Agak gemuk gitu kan. Betul. Memang seperti itu. Dan saat seperti itu, penerbang itu harus masih bisa konsentrasi penuh dengan apa yang dilakukan. Dan yang ditunjukkan di film itu memang betul-betul real saat dia manuver dengan sekian G. Yang katanya dia sampai menukik tajam terus bisa blackout dan segala macamnya itu betul. Memang bisa terjadi ketika kita membawa pesawat tempur gitu ya. Betul. Blackout itu adalah ketika darah berkurang ke otak. Kemudian oksigen juga berkurang karena oksigennya di bawah darah. Nah, di sanalah terjadi blackout karena kalau otak berkurang oksigen maka dia akan gelap, mata gelap, semua itu semuanya akan menjadi gelap namanya blackout. Kalau terus tidak terkendali maka si pilotnya bisa pingsan. Iya betul. Ada adegan juga pingsan kan nah, di film itu. Kena blackout. Jadi untuk mencegah itu apa yang dilakukan oleh pilot itu pertama latihan pengerasan otot lengan, otot kaki, kemudian perut dan juga dibantu alat yang sudah ada di bajunya. Namanya anti-G suit. Anti-G suit itu yang dipasang di badan-badan itu ya di overall bukan tuh gagah-gagahan itu ada fungsinya. Ada fungsinya betul. Karena dia disemprot, ditiupkan udara saat ada G sehingga dia menekan otot yang ada di perut, kaki supaya darahnya tidak turun. Jadi darah tetap di atas ini. Itu membantu menahan 1 sampai 2 G saja. Jadi sisanya yang 7G pilotnya sendiri. Pilotnya yang nahan ya, kemampuan tubuh. Jadi kalau 9G ya paling nggak jadi 7G lah ya, gitu kurang lebih. Oke. Iya. Terus seperti misalnya di film itu juga ada kan satu adegan ya, satu scene bahwa dia mendarat di kapal induk tanpa roda. Apakah itu juga mungkin itu? Penasaran banget ini soalnya Kapus. Mungkin saja terjadi. Semua kemungkinan emergensi itu bisa terjadi karena itu ada namanya barrier net. Itu di kapal induk pasti ada. Yaitu adalah untuk pesawat-pesawat yang memang remnya rusak, rodanya rusak, sehingga dia mendarat nggak bisa ngerem. Itu juga pernah dialami beberapa penerbang kita yang ketika di atas ada hidroliknya nyala, warningnya nyala, dan itu memastikan bahwa remnya akan rusak ini. Maka bersiapkan namanya ada yang pakai hook, ada yang pakai barrier net. Jadi jaring yang menahan supaya pesawatnya tidak bablas. Dan itu memang sudah standarnya. Sudah standar. Ya. Ada standar seperti itu. Baik. Untuk
kita kembali ke film kita ya. Film kita dong, film kita dong Kak Pus. Jadi untuk film Serigala Langit dan Kadet sendiri ini, itu kan sebenarnya penayangannya jaraknya tidak jauh ya, Agustus dan November. Iya, mainnya betul. ya, mainnya. Betul. Nah, tapi kenapa film apa namanya Serigala Langit itu tayangnya di Maxstream gitu, online ya, di online. Sedangkan Kadet 1947 itu bisa tayang di sinema gitu ya, di bioskop gitu. Jadi sebetulnya gini, ceritanya itu Serigala Langit itu harusnya tayang tahun 2020 bulan April. Jadi saat hari ulang tahun Angkatan Udara. Selesai upacara, kemudian saat itu kita publish film tersebut. Ternyata COVID. Oh, lagi tinggi-tingginya itu betul. Pas baru naik, kan COVID itu bulan Maret ya. Iya. Naik, kita masih percaya udahlah kita rilis dulu. Mudah-mudahan masih bisa. Ternyata April ditentukan, pertengahan April ditentukan bahwa semua WFH, semua harus di rumah. Ya sudah, akhirnya tidak bisa. Jadi film itu tidak jadi tayang di bioskop. Padahal itu saat yang tepat karena kita sudah perhitungkan bulan April Mei itu sambil menunggu Top Gun dan James Bond. Saat itu James Bond bulan Juni, Top Gun bulan November. Itu adalah yang pas untuk pemanasan film-film Serigala Langit. Ya. Ternyata tidak bisa. Akhirnya ya setahun menunggu, belum jelas COVID. Kemudian oleh kita tim film dan juga atas saran dari beberapa senior, akhirnya ditayangkan secara online sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 saat itu, tahun 2021. Nah, karena itu ditayangkan gratis di Maxstream dan itu adalah hadiah dari salah satu perusahaan telekomunikasi kepada seluruh masyarakat, ditayangkan secara online. Nah, ini kita juga sedang mengkaji apakah mau dilepas lagi ke bioskop atau tidak, nanti tentunya akan ada pertimbangan. Iya, butuh pembicaraan lebih lanjut lagi. Tapi gitu, yang jelas film ini masih 5 besar. Ya kadang-kadang 3, 4, 5 dan sampai sekarang masih 5 besar yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Melalui aplikasi itu, jadi kalau dihitung itu ada lebih dari 2,5 jadjet yang menayangkan, yang view. Nah, satu jadjet bisa aja ditonton 2-3 orang atau sendirian ya, tapi ada mungkin nonton rame-rame di ruangan pakai laptop, atau pakai TV TV smart TV. Nah, itu lebih dari 2,5 juta. Jadi antusiasme masyarakat untuk melihat film itu walaupun sudah berlalu lama itu masih ada ya? Masih ada. Jadi antusiasnya cukup tinggi. Pada saat itu kan memang hadiah diberikan gratis. Baik, jadi itu masih ada ya di Maxstream sekarang ya? Saya dilihat. Oke, lalu untuk menurut Kapus ya, dalam film Serigala Langit dan Kadet itu kan ada peran serta dispen di situ. Betul. Ya, ada peran serta dalam baik itu mungkin penulisan skenarionya atau mungkin pengarah di lapangannya gitu. Makanya pasti ada ya peran. Apa kesulitan yang Kapus hadapi pada saat itu ketika memegang proyeknya Serigala Langit dan Kadet 1947? Kalau Serigala Langit relatif mudah karena dia film fun ya, film yang kita buat skenarionya bisa dirubah setiap saat. Lebih fiktif gitu kali ya. Skenarionya seperti dengan pemeran-pemerannya gitu ya, lebih komunikatif, bisa komunikatif. Karena itu saat awal penayangan pemeran-pemeran film Serigala Langit kita taruh di Madiun, di Swayudi. Saat itu komandannya Mas TNI Iko Putra. Ditaruh di sana biar mengenal di mes penerbang. Mereka mandi pakai air biasa, nggak ada air panas gitu ya. Pokoknya 3 hari mereka supaya mengenal. Benar-benar kehidupan di mes gitu ya. Terus mereka bergaul sama teman-teman penerbang di Swayudi dengan baik. Jadi mereka main bareng, olahraga bareng. Nah, dari situ timbul rasa kedekatan. Nah, dalam film itu kita sengaja untuk bisa memasukkan semua alutsista yang kita punya dari jenisnya ya. Ada pesawat tempur, ada helikopter, ada pesawat angkut, dan kemudian juga ada Kopasgat di sana. Jadi semua termasuk juga ada radar. Jadi apa yang dimiliki oleh Angkatan Udara kita masukkan dalam film. Termasuk salah satu olahraga kebanggaan Angkatan Udara itu para layang.
dan itu adalah binaan dari Angkatan Darat melalui Federasi Aerosport Indonesia. Termasukkan khusus juga sebagai penguat dari film itu. Okay. Nah, kalau Kadet ini justru lebih sedikit sulit karena dia film sejarah. Jangan sampai film itu keluar dari sejarah. Film itu diinspirasi oleh sejarah. Nah, tempelan-tempelan yang lainnya boleh saja, tapi intinya tidak merubah sejarah, tidak merubah jam saat pengeboman, kan memang subuh. Siap. Tidak merubah tokoh-tokohnya siapa. Kalau ada tokoh tambahan boleh, tapi tokoh utamanya itu tetap harus para pahlawan itu. Kemudian juga pesawatnya juga dibuat semirip mungkin. Saat kan sudah nggak ada yang terbang, saat cureng mau gimana terbang, akhirnya dibuat semirip mungkin. Itu lagi peran CGI aja untuk komputernya itu jadi harus lebih teliti, dan kita juga bolak-balik mengkoreksi, setelah tonton oleh para pejabat kemudian bisa rilis. Dan itu kita benar-benar nanya sumber dari sejarah. Termasuk di SPEN ini kan ada Kasubri Sejarah. Iya. Buku tentang Hari Bakti TNI Angkatan Darat 29 Juli 1947 itu sejarahnya itu betul-betul harus sesuai. Kalau kita bisa nonton kan film Pearl Harbor. Iya, betul. Saat pengebomannya, saat kapan Jepang masuk, itu sesuai sejarah semua, hanya ada bumbu-bumbu percintaan ya. Itu memang untuk supaya menarik ya, kalau layak itu, jual lah ya. Kalau itu nggak seru. Nggak seru, betul. Kalau filmnya cuma perang doang terus nggak ada percintaannya. Betul, seperti saya belajar sejarah waktu SMP gitu. Ya jadi gitu, jadi ada tokoh asih kan. Iya. Asih ini yang memerankan. Itu memang tokoh tambahan ya? Tambahan. Ya, tapi jadi seru kan, jadi bisa. Tapi makin hidup. Jadi di situ terlihat bahwa wanita juga punya peran, karena pada saat itu kan tokoh asli itu yang memimpin pergerakan si wanita-wanita ini kan untuk menyelamatkan diri. Itu hebat, memang bagus sekali. Tapi memang realnya ada, cuma tokohnya namanya asli ya, kita carikan tambahan. Yang penting keren gitu. Di film Top Gun itu kan disebutkan bahwa ada beberapa perang yang saat ini sudah tidak memerlukan manuver-manuver seperti itu. Dan si Maverick kan menjawab, ya maybe, but not today. Dia kan bilang itu, ya mungkin saja, tapi tidak hari ini. Dia bilang, kenapa? Jadi tidak semua perang di udara itu dimenangkan oleh elektronik, dimenangkan oleh teknologi. Peran manusia juga penting. Nah, salah satunya ditunjukkan di film Top Gun yang 2 ini. Jadi dia tetap membutuhkan fisik dan stamina dari si pilot pesawat tempur ini. Kebetulan di situ Maverick inilah yang punya pengalaman perang masih manual. Nah, sementara junior-juniornya sudah memakai teknologi, sudah tidak pernah lagi terbang menggunakan high G, tidak bermanuver dengan sampai segitunya, ekstrimnya gitu ya. Sehingga diajarkanlah di situ. Dan itu betul-betul kalau kita di Angkatan Darat tetap diajarkan untuk bermanuver seperti itu. Jadi kalau manuver high G yang dia masuk ke atas gunung kemudian roll turun, itu emang punya waktu hanya 30 sampai 45 detik untuk mendeteksi sasaran. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu maka pesawat kita kan kelihatan sama musuh. Ya kan? Kelihatan sama musuh. Jadi cukup 30 detik, mungkin musuh lagi lawan tidak konsentrasi atau radarnya juga tidak fokus. Nah, itu kita sudah ngitung memang yang pas adalah 30 sampai 45 detik. Atau manuver itu masuk dia punya waktu 30 detik. Mensinkronkan sasaran, kamera, tembak. Nah, kurang 10 detik kan di situ ada ya. Nah, terus ditembakkan. Puri tahu nggak? Itu tentang manuver ya. Sekarang tentang kisah romantisnya. Ada. Apa nih? Itu kan dia Maverick kan akhirnya ketemu cinta lamanya. Ya. Siapa namanya? Penny. Nah, Penny. Tahu nggak itu siapa? Anaknya Laksamana siapa gitu, Benjamin gitu kan. Itu yang dulu pernah dibahas di film pertama soalnya. Di mana dibahasnya? Dibahasnya di sebuah kafe ya. Bukan. Ya. Jadi kisahnya begini. Saat itu kan di kapal induk Maverick sama Gus mendampingi temennya yang sebetulnya dia kandidat nomor 1 untuk berangkat ke Top Gun. Tapi setelah penyergapan
terhadap pesawat Rusia MiG-28 Oh, dan dia kembali stres kan karena dia nggak berani mendarat itu ya. keluarga dan segala macam. Akhirnya dia digantikan. Iya. Maverick sama Gus dipanggil oleh komandan kapal. Saat itu dipanggil dan dia bacakan mulai wayarnya. Kamu sudah 3 kali ditegur, nyamber tower, terus pernah punya kasus dengan anaknya seorang laksamana. Terus si Gus sama sama Maverick bilang itu, Penny Benjamin gitu. Nah gitu, di situ lah disebutkan si Penny. Sekarang ada di film yang kedua. Iya, tapi itu juga sempat jadi pembicaraan di sebuah kafe pada saat siapa namanya Gus lagi main piano itu, Kapus. Iya, jadi Meg Ryan itu ngobrol sama si Kelly McGillis bahwa dia pernah punya cinta ini bla 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 gitu. Itu berarti 2 kali disebut. Lumayan. Jadi memang tokoh Penny ini pada saat film pertama walaupun hanya nama, tapi dia punya sosok yang kuat. Sempat tahu nanti di film Serigala Langit yang kedua ada lagi tokoh tambahan gitu ya. Tokoh tambahan. Serigala Langit. Serigala Langit 2 gitu. Mudah-mudahan bisa. Oke, Kapus, ini sebagai sebenarnya biar seru aja sih nanya. Film Top Gun itu kan diperankan oleh Tom Cruise. Dan itu memang sudah kayaknya emang ya udah pakemnya aja gitu ngeliatnya Tom Cruise tuh Top Gun gitu. Kalau misalnya film Top Gun ini tokohnya diganti dengan Rowan Atkinson, kira-kira menjual nggak itu filmnya? Rowan Atkinson, ya bisa juga sih, bisa menjual juga seperti film Johnny English itu kan plesetannya James Bond itu. Iya, tapi kan jadinya konyol itu kan. Kocak, tapi dengan endingnya bagus lah. Oke. Kalau Johnny English itu malah James Bond dan Mission Impossible. Ya, dia plesetan dari situ. Terus juga dulu pernah ada film plesetan tentang perang di Irak. Itu Hot Shot namanya. Itu juga film perang yang diplesetkan. Diplesetkan jadi film Navy Seal diplesetkan menjadi film Hot Shot. Kemudian juga ada beberapa film memang sengaja diplesetkan. Nah, itu juga laku juga. Tapi kalau ini nggak tahu lah. Udah tua juga sih. Iya sih, kasihan juga kalau Rowan Atkinson itu juga tua juga. Karena dia pernah ikut James Bond juga tahun 70-an. Iya, kalau dia harus terima berapa haji itu kayaknya hanya sekedar intermezzo ya. Iya. Oke, Ermen, tadi pembicaraan kami mengenai film Top Gun, Serigala Langit, dan juga Kadet 1947. Bagaimana peran Dispen AU ya, Kapus ya, dalam bekerja sama dengan rumah produksi, lalu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kami doakan semoga kedepannya nanti mungkin Dispen bisa membuat karya-karya hebat lainnya. Doanya juga Kapus ya. Jadi kami Angkatan Udara membutuhkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari semua pihak untuk membuat karya-karya yang monumental juga, karya-karya film ataupun karya apa saja. Seperti Kadet 1947 ini sebetulnya ide dari Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir saat itu dengan Pak Eris Haryanto, Marskal Madya Purnawirawan Eris Haryanto saat itu mencari Pak Erik itu mencari coba carikan film yang kira-kira mengenai anak muda yang berjuang. Siapa dipilih, cari-cari film mungkin film-film perjuangan zaman dulu yang tokohnya anak-anak muda. Akhirnya Pak Iris bilang itu ada Kadet saat 29 Juli itu para kadet yang masih baru belajar terbang dia sudah berani membela negara. Nah ketika itulah akhirnya saya kemudian dengan Pak Iris berdiskusi. Kemudian langkah selanjutnya kita menghadap ke Pak Erick Thohir, saya Pak Iris, beliau mendukung. Kemudian Pak Iris datang ke Dinas Penerangan ke Dispen AU sini dan saya ajak ke Subdis Sejarah saat itu. Jadi sejarahnya begitu. Jadi skenario-skenarionya dari awalnya seperti itu, ingin mempersembahkan sebuah film yang isinya para tokoh muda sudah berani membela negara. Saat itu juga terkendala COVID. Sebetulnya film itu mau dirilis saat bulan November, Hari Pahlawan tahun 2021. Nah, karena
tidak bisa 2020 mungkin kan. Oh, 2021 mainnya ya, 2020. 2020 ya. Saat itu film Kadet 1947 mau dirilis bulan November tahun 2020 bersamaan dengan Hari Pahlawan. Saat mau dirilis ternyata COVID tinggi lagi, jadi nggak bisa. Akhirnya gimana nih, mau online atau tetap ditayangkan? Akhirnya tetap ditayangkan karena dalam film itu kita menggunakan kamera-kamera yang terbaik, sound system yang terbaik. Jadi kalau katanya sangat sayang kalau hanya dirilis di media online. Akhirnya tahun 2021 ditayangkan juga, dan saat bulan November itu film Kadet 1947 itu di ranking 3 atau 2 dan 3 film terbanyak ditonton tahun film Indonesia ya terbanyak ditonton tonton bulan itu, karena memang itu pun bioskop masih separuh-separuh kan. Iya benar. Jarak jauh-jauhan, kalau bawa popcorn gitu kan nggak bisa mepet-mepetan, jadi kurang enak kompetara jadi ya kampus. Jadi jaga jarak. Nah, tapi itu pun ditonton. Nah, film itu kan hadiah juga buat Hari Pahlawan saat itu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada lagi film-film yang mempunyai jiwa kepahlawanan, jiwa pantang menyerah, sportivitas, dan itu sangat membangun karakter dari bangsa Indonesia. Dan film-film ini punyai pengaruh yang tinggi terhadap minat kedirgantaraan. Iya, betul sekali. Saya selaku Kapus Dirga merasakan hal itu. Jadi sekarang banyak yang ingin bergabung menjadi atlet-atlet olahraga dirgantara. Karena di film Serigala Langit ada para layang. Betul, iya. Nah, itu sekarang saya membuka banyak tempat-tempat para layang yang baru. Di daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah yang mungkin kita tidak membayangkan di situ masyarakatnya senang dengan olahraga dirgantaraan. Kemudian bukti yang kedua adalah penerimaan Angkatan Udara, prajurit-prajurit, masukan baik itu dari Tamtama sampai dengan Taruna ataupun perwira Sepawangi itu meningkat makin di sini dengan adanya film tersebut. Nah, ini yang kita harapkan, minat-minat kedirgantaraan ini yang kita harapkan, sehingga akan banyak masyarakat yang lebih tahu tentang keudaraan dan berpartisipasi pada Angkatan Udara untuk join ke Angkatan Udara. Iya, betul sekali. Luar biasa niatnya, sangat mulia ya Kapus ya. Baik Airman, wah tidak terasa kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Kapus Dirga mengenai kerennya film Top Gun, kerennya film Serigala Langit, Kadet 1947, dan semoga nanti ke depannya Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara bisa berkarya lagi dengan film-film yang lebih menggugah minat dirgantara. Iya gitu dong, ya. harus. Betul sekali. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga untuk Kapus untuk waktunya sudah berkenan hadir di sini. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Puri Anindita, pamit undur diri dan terima kasih. Salam dirgantara. Salam dirgantara.